Elshinta News and Talk. Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Nonaktif Pati Sudewo kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Semarang dengan agenda pemeriksaan saksi. Persidangan berlangsung di tengah pengamanan ketat kepolisian, menyusul adanya potensi mobilisasi massa pendukung di sekitar area pengadilan. Pihak pengadilan tetap memberikan ruang bagi penyampaian aspirasi publik, namun dengan sejumlah pembatasan ketat seperti larangan penggunaan pengeras suara yang mengganggu jalannya persidangan, serta aturan agar aksi tidak menghambat perkara lain yang juga disidangkan di lokasi yang sama. Situasi ini kembali memunculkan perhatian publik, mengingat pada sidang sebelumnya sempat terjadi ketegangan hingga berujung kericuhan di area pengadilan. Di sisi lain, perkara yang disidangkan juga menyangkut dugaan suap gratifikasi hingga pemerasan dengan nilai miliaran rupiah yang membuat atensi masyarakat terhadap jalannya persidangan semakin tinggi. Lalu bagaimana hukum memandang pengaturan aksi massa di sekitar pengadilan dalam dalam kasus-kasus berprofil tinggi seperti ini? Kami akan berbincang bersama hukum pidana sekaligus dosen Fakultas Hukum Undip, Gaza Carumna Iskat Trendra. Elshinta News and Talk. Pak Gaza, hari ini juga sedang digelar sidang lanjutan ya terkait dengan Bupati Nonaktif Sudewo, dan kemarin tanggal 29 Juni juga sudah sidang, tapi kemudian eksepsi yang diajukan oleh Bupati Pati Sudewo kemudian ditolak dan kemudian memunculkan kericuhan di massa sendiri nih. Kemarin juga sempat ramai ya. Melihat terkait dengan hal ini bagaimana Pak Gaza? Baik, terima kasih. Memastikan terlebih dahulu suara saya terdengar jelas? Terdengar, iya silakan Pak. Baik. Terkait hal tersebut, pertama yang perlu saya sampaikan dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan menghormati proses yang sedang berlangsung, saya hendak mengatakan bahwa dengan ditolaknya eksepsi melalui suatu putusan sela, maka sebenarnya persidangan sudah memasuki babak selanjutnya, yakni adalah babak pembuktian. Jadi kalau tadi dikatakan agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi, itu dalam perkara pidana itu biasa. Jadi terkhusus tipikor bahwa kalau memang eksepsinya itu ditolak, hal-hal yang berkenaan dengan formalitas suatu perkara itu ditolak, maka akan masuk pada pokok perkaranya. Singkatnya apakah korupsi atau tidak korupsi? Singkatnya seperti itu. Dan dimulai dari tadi pemeriksaan saksi. Jadi berkenaan dengan hal tersebut, maka itu adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang lumrah dalam tata urut persidangan, dan memang sekali lagi dimulai dari pemeriksaan saksi untuk tahap pembuktiannya. Demikian. Baik, dan untuk hari ini kan dalam perkara dugaan korupsi ya, apakah keterangan dari seorang saksi ya, karena kan hari ini kan menghadirkan staf keuangan ya Pak Gaza ya, dari PT Istana Putra Agung atau IPA, Pak Suyanto dihadirkan juga dalam sidang pemeriksaan saksi kasus korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, yang beliau juga mengungkap adanya dana 721,5 juta rupiah nih yang disiapkan untuk anggota Komisi 5 DPR RI. Namun dari saksi sendiri juga tidak mengetahui ya kemana aliran dana tersebut karena hanya diminta saja. Nah, apakah kemudian keterangan dari saksi seperti staf keuangan perusahaan yang kemudian tidak menyerahkan uang secara langsung kepada terdakwa ini tetap memiliki nilai pembuktian yang kuat Pak dalam pengadilan? Baik, terima kasih. Berkenaan dengan keterangan saksi yang perlu saya kemukakan, agenda pembuktian pertama itu dimulai dari saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Boleh dalam konteks teori disebut sebagai saksi acars. Dia jadi memang saksi yang memberatkan. Oleh karenanya keterangan yang akan diberikan sedikit banyak akan memberatkan terdakwa. Berkenaan dengan apakah isi dari keterangan saksi itu memberatkan atau tidak memberatkan, berkekuatan hukum atau tidak berkekuatan hukum, itu dikembalikan pada hakim yang memeriksa perkara. Yang mau saya katakan, dalam perkara pidana itu tidak ada pakem yang tegas bahwa kalau keterangan saksi dari ini bagaimana kekuatannya, ini dibandingkan dengan keterangan saksi yang ini bagaimana kekuatannya. Tidak ada pakem yang jelas. Karena apa? Dalam perkara pidana itu dikenal suatu istilah yang disebut sebagai vrije bewijs. Apa itu? Bukti bebas. Jadi para pihak akan saling berunjuk bukti, berusaha membuktikan tanpa adanya suatu pakem yang bahwa kami pasti buktinya lebih kuat dibanding yang lain. No.
Itu semua dikembalikan kepada hakim. Hakimlah yang akan menilai keterangan saksi ini apakah akan diterima sebagai fakta persidangan yang terungkap ataukah nanti akan ada pada gilirannya penasihat hukum juga pasti akan menghadirkan saksi yang tadi ada charge yang memberatkan dan juga ada saksi yang meringankan. Tegasnya mau saya katakan keterangan saksi yang akan memberikan keterangan pada hari ini apakah kekuatan pembuktiannya bagaimana, satu dikembalikan pada hakim. Dan perlu dicatat yang namanya keterangan saksi itu apa sih rasio syendinya atau dasar pengetahuannya, itu adalah berkenaan dengan apa yang ia lihat, ia dengar atau dia alami. Meski terbuka juga ada di luar ketiga hal tersebut jika dimungkinkan. Demikian. Baik, ini ada juga komentar ya langsung dari Pak Bambang dari Semarang mengatakan seperti ini Pak Gaza. Izin bertanya Pak narasumber, lantas kalau dari saksi mengaku mengetahui nama penerima uang justru setelah proses penyidikan dan persidangan berlangsung, apakah kondisi seperti ini tetap tidak mempengaruhi bobot atau kredibilitas kesaksiannya ya? Silakan Pak Gaza. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berkenaan dengan hal tersebut itu sekali lagi dengan berpegang bahwa dalam perkara pidana itu dikenal suatu istilah yang namanya bukti bebas atau vrije bewijs dalam bahasa Belanda itu, maka keterangan saksi itu yang akan menilai bobotnya adalah hakim yang memeriksa perkara akwo. Dan berkenaan dengan sumber pengetahuannya itu diketahui kapan segala macam, itu tidak menjadi persoalan. Karena yang memiliki nilai adalah suatu keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan. Nah, di persidangan itu kan akan dikonfrontasi. Itu mendapat pengetahuannya dari mana, kapan, dan pada saat apa. Dan terlebih, keterangan yang diberikan itu sedapat mungkin harus steril. Dalam pengertian, dia tidak boleh mendapatkan keterangan saksi itu dari suatu yang katanya. Dia sekali lagi dasar pengetahuannya haruslah apa yang ia lihat, ia dengar, atau dia alami sendiri. Karena kalau tadi dikatakan misalnya katanya bukan berdasarkan pengetahuan langsungnya, itu yang dalam konteks teori disebut sebagai testimonium di auditu atau hearsay evidence yang justru tidak ada nilai atau bobot pembuktiannya. Demikian. Baik. Melanjutkan terkait persidangan hari ini ya Pak Gaza ya. Tadi juga dari saya coba sempat baca beberapa artikel. Ini disebutkan kalau dari saksi ini menyebut di internal perusahaan itu juga terdapat istilah kewajiban nih, yakni dana sekitar 8-10% dari proyek yang disiapkan untuk berbagai pihak. Ini kalau saya sebutkan ini untuk proyek pembangunan jalur ganda Solo ya, Semarang segmen 6 atau JGSS 6. Nah, kalau kita melihat dari ini ya Pak, kasus ini kan ada istilah kewajiban nih sekitar 8-10% dari nilai proyek untuk berbagai pihak. Nah, kalau praktik seperti ini memang benar-benar terjadi, apakah ini dapat kemudian dikatakan sebagai ada indikasi korupsi yang bersifat sistemik dalam proyek pengadaan pemerintah atau seperti apa harusnya kita memandangnya Pak Gaza? Baik, terhadap pertanyaan tersebut saya selalu membingkai dengan bingkai menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Itu yang perlu dipegang karena ini persidangan sedang berjalan. Kemudian berkait dengan pertanyaan itu saya tidak akan langsung menjawab tegas dalam kaitannya dengan perkara aku, tetapi saya mengambil perumpamaan dalam perkara-perkara serupa. Jadi dalam perkara-perkara serupa itu dengan adanya bahasa tanda petik kewajiban berapa persen harus kepada pihak-pihak tertentu, disitulah biasanya yang dalam konteks teori disebut sebagai political kickbacks. Kickbacks itu kan apa? Cipratan. Jadi istilahnya bentuk korupsi politik yang berupa political kickbacks itu biasanya memang dalam tanda petik ada cipratan-cipratan, ada kickbacks tertentu yang akan diterima pada berbagai pihak tertentu pula, dan biasanya dalam perkara-perkara korupsi yang banyak ditangani baik oleh Kejaksaan maupun KPK itu biasanya akan diusut. Jadi sekali lagi tanpa langsung masuk pada perkara yang ditanyakan, tetapi pola seperti itu lumrah terjadi dalam tindak pidana korupsi. Demikian. Baik, pertanyaan dari Pak Roy dari Semarang seperti ini Pak Gaza.
Saya juga sangat mengikuti ya terkait dengan perkembangan kasus ini. Dana tersebut disebutkan disamarkan dalam pembukuan perusahaan sebagai biaya lain. Nah, dari sudut pandang hukum pidana nih, apakah penyamaran pencatatan keuangan ini justru bisa memperkuat ya dugaan adanya niat jahat atau mens rea? Kemudian ada dari Bu Vivi dari Kendal seperti ini, Pak Gaza. Ini kan uang diduga mengalir ya melalui beberapa pihak sebelum sampai kepada penerima. Jadi seberapa penting sih kemudian dari jaksa membuktikan rantai aliran uang tersebut secara utuh agar dakwaan tidak mudah dipatahkan? Mohon pencerahannya Pak narasumber. Silakan Baik, Pak. terhadap pertanyaan tersebut ada 2 pertanyaan. Suara saya masih terdengar jelas? Iya, terdengar, silakan. Oke, terhadap 2 pertanyaan tersebut saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Bagaimana kalau tadi ada, sekali lagi saya mencoba bicara perkara korupsi secara umum yang meskipun dalam beberapa titik ada kesamaan dengan perkara akuo. Bagaimana jika dalam penganggaran itu ada modus berupa disamarkan dengan embel-embel, mohon maaf, biaya lainnya dan seterusnya. Apakah itu dapat memenuhi unsur? Perlu dipahami Bapak Ibu pendengar Radio El Sinta Semarang bahwa yang namanya pasal tindak pidana korupsi baik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun dalam sekarang KUHP nasional itu dia ada 2 unsur yang amat sangat krusial harus dibuktikan. Pertama, kalau kita bicara pasal 2 ayat 1 yang sekarang menjadi pasal 603 KUHP nasional, itu frasanya adalah atau unsurnya adalah melawan hukum. Melawan hukum ini adalah suatu unsur yang memang sengaja dibuat umum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk bisa mengcover, menjerat berbagai macam modus in kasus, salah satunya adalah tadi menyamarkan penggunaan anggaran yang tidak sebagaimana mestinya. Nah, tadi diberikan kemasan bahwa ini penggunaan anggaran untuk dana lainnya dan seterusnya, itu adalah bentuk penyamaran yang bisa di-cover dalam frasa melawan hukum. Selain itu, pasal tindak pidana korupsi lainnya itu juga ada bentuk melawan hukum yang lebih spesifik, yakni yang hanya dapat dilakukan dalam beberapa kasus itu ada yang mengatakan hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara negara, meskipun sebenarnya tidak. Itu berkenaan dengan frasa apa? Tanpa wewenang. Jadi tatkala penggunaan anggaran itu dilakukan tanpa wewenang, maka itu pun bisa dijerat sebagai tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Artinya apa? Berbagai modus tersebut sebenarnya sudah tercover oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Itu untuk pertanyaan yang berkenaan dengan apakah itu modusnya menunjukkan mens rea atau tidak. Mens rea ini adalah sesuatu yang ada dalam hati. Membuktikan sesuatu yang dalam hati ini kan sulit ya. Kita kan bukan pencenayang, bukan penerawang gitu. Oleh karenanya niat jahat itu hanya dapat dibuktikan dari perbuatan nyata. Ini yang dalam konteks teori disebut sebagai kesengajaan yang diobjektifkan. Karena sekali lagi hal tersebut adalah sesuatu yang hanya bisa dinilai dari perbuatan nyata. Itu berkenaan dengan mens rea. Perbuatan nyatanya apa? Tidak lain tidak bukan adalah melawan hukumnya tadi. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan bagaimana jika aliran dana itu diberikan atau mengalir dalam beberapa lapis. Pendengar Radio El Sinta yang berbahagia, perlu dipahami bahwa hukum pidana secara umum, apalagi hukum pidana korupsi itu biasanya melibatkan pelaku yang tidak satu atau dengan perkataan lain jamak. Dalam pengertian pelaku yang jamak ini, maka kalau kita bicara hukum pidana, kita akan bicara yang namanya penyertaan atau dalam bahasa Belanda deelneming. Singkatnya, dalam penyertaan itu ada para pelaku yang membagi tugas masing-masing. Yang mau menjadi stressing dari jawaban atas pertanyaan tersebut, bahwa apakah rantai aliran dana itu harus dideskripsikan, diuraikan secara cermat agar tidak lolos dari dakwaan? Betul. Karena pembagian peran itu haruslah dibuktikan keterlibatan satu pihak dengan pihak yang lain untuk membuktikan, membuat terang suatu perkara bahwa tindak pidana korupsi itu benar-benar terjadi. Singkatnya, dalam beberapa lapis itu pun tetap harus dibuktikan. Biasanya pertanyaan selanjutnya begini,
Bagaimana jika katakanlah lapisnya itu A, B, C, D, E? Biasanya yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau baru aliran dana itu sampai pada C? Padahal nantinya aliran dana itu akan ditujukan pada D dan E. Apakah itu berarti D sama E-nya tidak kena? Itu masih mungkin dijerat. Karena rantai aliran tersebut tidak mengharuskan bahwa uang itu senyatanya harus diterima sampai pada akhir. Bisa jadi rantai aliran dana itu baru sampai C, itu sudah katakanlah di OTT oleh aparat penegak hukum, padahal sedianya itu ingin disampaikan pada D dan juga ke E. Apakah D sama E bisa dijerat? Bisa. Poin penting dari tindak pidana korupsi berupa atau dalam konteks penyertaan yang melibatkan lebih dari satu pelaku itu yang perlu dibuktikan oleh jaksa harusnya adanya dua kesengajaan berganda atau double offset. Yang pertama adalah adanya meeting of mind dan adanya kerjasama yang nyata. Demikian. Kalau misalkan nantinya kemudian ada perbedaan keterangan antara saksi di persidangan, ini biasanya dari hakim menilai mana yang lebih dapat dipercaya seperti apa, Pak Gaza? Bagus, ini pertanyaan bagus sekali. Perlu dipahami hadirin pendengar yang berbahagia, bahwa yang namanya persidangan itu adalah ajang unjuk bukti. Di satu sisi, penuntut umum akan menghadirkan dalam konteks ini adalah saksi yang memberatkan, saksi acars. Sementara penasihat hukum nanti pada gilirannya akan menghadirkan saksi juga. Yang mana saksinya ini tidak bukan pastilah bersifat meringankan. Yang disebut sebagai saksi A, the charge. Nah, kenapa saya katakan yang namanya persidangan itu adalah unjuk bukti? Pastilah keterangan saksi yang memberatkan akan berbeda secara diametral dengan keterangan saksi yang meringankan. Dalam konteks ini, maka hakim secara imparsial akan menelaah mana keterangan saksi yang akan dipilih sebagai suatu fakta yang terungkap di persidangan. Bukan berarti setiap keterangan saksi pasti akan bertentangan selalu. Tidak. Ada kalanya saksi di kedua belah pihak itu beriringan mengenai fakta. Misalkan, sama-sama terjadi pertemuan di gedung A. Saksi yang meringankan mengatakan bertemu di gedung A, saksi di pihak lawan juga bertemu di gedung A. Itu kan tidak ada perbedaan tuh. Itu dianggap sebagai kebenaran. Tetapi misalkan fakta berikutnya, menurut saksi yang memberatkan, di gedung A itu terjadi deal-dealan. Ternyata di saksi yang meringankan bilang tidak terjadi deal-dealan. Nah, disitulah unjuk buktinya. Disitulah akan ada pertentangan antara saksi yang mana nanti akan dipilih oleh hakim, mana fakta yang menurut hakim meyakinkan. Karena begini, keterangan saksi itu adalah salah satu alat bukti. Alat bukti itu dihadirkan dalam rangka meyakinkan hakim mana fakta yang terjadi. Jadi ketika ada dua keterangan saksi yang saling bertentangan, pasti akan ada satu fakta. Dan disitulah hakim yang akan menelaah, yang akan memilah bahwa inilah yang sesungguhnya terjadi, apa parameternya, keyakinan hakim. Demikian. Baik, saya bacakan lagi pertanyaan dari pendengar Pak Gaza. Ada dari Bu Vina mengatakan seperti ini dari Kendal. Majelis hakim kan sebelumnya sudah menolak terkait dengan eksepsi terdakwa tersebut. Banyak masyarakat yang menganggap kalau penolakan eksepsi tersebut itu berarti terdakwa hampir pasti bersalah, Pak narasumber. Apakah anggapan seperti itu bisa dikatakan keliru? Mohon pencerahannya. Silakan Pak. Saya jawab tegas, itu adalah pandangan yang keliru. Mengapa demikian? Kita harus secara objektif melihat bahwa persidangan itu kalau boleh saya sederhanakan ada dua babak. Katakanlah seperti itu saja. Babak pertama ini kayak mungkin sedang Piala Dunia ini, ada babak pertama, babak kedua gitu. Katakanlah untuk sederhananya. Babak pertamanya itu adalah pertarungan yang bersifat formalistik. Pertarungan yang bersifat formalistik itu ya tadi, hanya berkenaan formalitas belaka. Bu, di sini akan disela. Makanya kemarin itu ada suatu putusan sebenarnya. Tetapi nama putusannya adalah putusan sela. Apa yang disela, apa yang perlu dijeda berkenaan dengan putusan tersebut tadi. Pertama, jaksa itu kan persidangan awal dalam babak pertama itu menghadirkan yang namanya dakwaan. Dia mendakwa
membacakan dakwaannya, bla 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 bla, agar berimbang, karena persidangan itu harus berimbang, maka penasihat hukum menghadirkan eksepsi. Tetapi perlu dicermati, dalam konteks pertarungan di babak pertama ini, di persidangan pertama ini, dia bersifat formalitas belaka. Kita belum bicara pokok perkara, kita belum bicara ini orang, maaf, terdakwa korupsi atau tidak korupsi, belum sampai di situ. Baru bicara formalitas. Nah, dalam konteks formalitas yang dipertarungkan di dalam babak pertama, maka hakim akan menyela. Namanya putusan sela. Putusan selanya apa? Misalkan jawabannya adalah eksepsinya ditolak. Berarti eksepsi itu bahasa Indonesianya adalah tangkisan. Tangkisan dari penasihat hukum itu ditolak. Ya sudah, kalau tangkisannya itu ditolak, maka seperti sepak bola. Babak keduanya ada kan? Nah, babak keduanya inilah yang namanya masuk pada pokok perkara. Pokok perkara dimulai dari pembuktian. Makanya sekarang saksi yang hadir tegasnya menjawab pertanyaan tadi, apakah dengan eksepsi ditolak maka automatically dia itu bersalah melakukan tindak pidana inkasu tindak pidana korupsi? Jawaban tegasnya tidak. Karena putusan sela yang menyatakan bahwa eksepsi ditolak barulah sebatas menolak berkenaan dengan formalitas dakwaan belaka. Belum bicara mengenai seseorang itu terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Demikian. Baik. Dan kalau untuk persidangan saat ini kan sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif ya Sudewo. Ini kan juga dari aksi massa nih dikabarkan juga diperbolehkan ya menggelar aksi di depan Pengadilan Tipikor Semarang. Meskipun yang tanggal 29 kemarin juga sempat ricuh nih Pak Gaza. Lantas kalau kita melihat terkait dengan tekanan aksi massa ya seperti ini, apakah kita melihatnya mungkin bisa berpotensi mengganggu independensi proses peradilan atau seperti apa kita melihatnya? Baik, terkait pertanyaan tersebut, saya hendak menjawab bahwa dalam suatu persidangan itu yang memegang kendali penuh adalah hakim. Jadi menjawab pertanyaan apakah dalam suatu persidangan dalam tanda petik ada sekelompok orang yang hendak menyaksikan dengan pretensi apapun ya, menyaksikan karena hendak memberikan dukungan, menyaksikan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam perkara aku, apapun pretensinya, yang mau saya katakan, hakimlah yang akan menentukan seseorang itu boleh menyaksikan hadir di persidangan ataukah tidak. Itu yang menentukan adalah hakim. Namun perlu dicatat bahwa kehadiran atau dalam menyaksikan suatu persidangan itu, dia tetap harus menjunjung tinggi bahwa persidangan itu ada marwahnya, ada wibawanya. Artinya apa? Dalam menyaksikan persidangan satu sepanjang diperkenankan oleh hakim, maka dia harus tertib. Dia harus menjaga kondusivitas karena di pengadilan negeri, inkasu pengadilan negeri Semarang, bahkan pengadilan negeri dimanapun, tidak hanya satu sidang loh dalam satu hari itu. Ada ruangan-ruangan sidang lain yang juga sedang bersidang. Artinya menjaga ketertiban itu adalah sesuatu yang pasti. Bagaimana ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu dijamin. Pertama, dijamin secara berimbang. Yang mau saya katakan pertama, bagaimana menjamin secara berimbang? Satu, untuk menyaksikan sebagai wujud transparansi persidangan, maka diperkenankan kan? Asalkan tadi diperkenankan oleh hakim. Artinya boleh orang itu menyaksikan, orang itu hadir boleh. Tetapi tadi di sisi yang lain secara berimbang harus tertib. Nah, bagaimana jika tidak tertib? Kan pertanyaannya mungkin ke arah sana. Itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Makanya biasanya kalau misalkan nih hadir tidak sekedar hadir, tetapi bahkan menyuarakan pendapatnya, itu juga sudah ada ketentuan mengenai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu. Dalam beberapa titik tidak ada ketentuan yang melarang di sekitar pengadilan. Tetapi dalam radius tertentu. Boleh. Sekali lagi sepanjang hakim memperkenankan. Tetapi seyogyanya tidak boleh sampai mengganggu jalannya persidangan. Karena ini sebagai
bentuk edukasi pada masyarakat, terima kasih pada Radio El Sinta, ada pasal yang mengancam loh bagi halayak, setiap orang, siapapun yang mengganggu jalannya persidangan. Setelah ini masyarakat yang mendengar khususnya bisa mencermati ketentuan 279 KUHP nasional. Itu silahkan bisa dibaca KUHP-nya, pasal 279 itu ada ketentuan yang mengatakan bahwa bagi setiap orang yang pada intinya mengganggu jalannya persidangan akan ada ancaman pidana yang menanti. Itu terdiri atas 2 ayat, ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 itu kalau di sekitar ruang sidang, ayat 2 di dalam persidangan. Itu ada ancaman pidananya. Ya meski saya mengatakan itu ancaman pidananya tidak begitu berat. Tetapi yang mau saya katakan sebenarnya dalam rangka menjaga marwah persidangan, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Boleh hadir, boleh menyaksikan apapun pretensinya sepanjang diizinkan hakim. Tetapi kalaupun diizinkan, tidak boleh mengganggu ketertiban, tidak boleh membuat gaduh. Kalau membuat gaduh, ada ancaman pidananya. Di mana ancaman pidananya? Pasal 279 KUHP Nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Demikian. Baik, Pak Gaza, kalau kita melanjutkan perbincangan kita terkait dengan kasus korupsi ya, kan sebelumnya juga ramai juga nih terkait dengan kasus korupsi, misalkan seperti korupsi kasus pengadaan barang dan jasa ya. Kalau Pak Gaza juga mengingat terkait dengan kasusnya OTT Bupati Pekalongan, kemudian juga Bupati Pati ini kan kita masyarakat kan juga bertanya-tanya nih, sebenarnya pengawasan terkait dengan pengadaan suatu proyek, pengadaan barang dan jasa di pemerintah sendiri ini bagaimana sih kemudian pengawasannya? Kenapa kemudian masih punya celah? Bahkan ada dugaan aliran dana ke A, ke B, ke C, seperti ini bagaimana? Bagaimana sih seharusnya ini pemerintah memastikan kerja-kerja tiap pemerintah daerah di bawahnya ini untuk memastikan hal serupa tidak berulang? Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada 2 pertanyaan yang seolah-olah, sebenarnya ini pertanyaannya berbeda. Tetapi seolah-olah masyarakat menganggapnya pola yang sama. Perlu saya kemukakan lagi-lagi dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan menghormati proses yang sedang berjalan. Kalau tadi ditanyakan korupsi di sektor PBJ atau pengadaan barang dan jasa, itu apakah ada pasal tindak pidana korupsinya? Pertanyaan pertama kan itu pasti. Itu ada pasalnya, spesifik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita. Artinya ancaman pidananya ada. Itu ada di pasal 12I Undang-Undang Tipikor kita. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kita itu ada ketentuannya. Dan kalau tadi disebut salah satu perkara yang menjerat bupati di daerah lain, itu bahkan KPK sendiri mengatakan bahwa untuk perkara yang tadi disebut dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, itu diterapkan pasal yang langka dalam tanda petik. 12I itu adalah pasal yang langka. Kenapa pasal yang langka? 12I ini adalah pasal tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Tetapi pasal ini kenapa langka? Kenapa hampir sulit untuk diterapkan? Karena di sini benturan kepentingan dengan pengadaan barang dan jasanya itu haruslah berkaitan dengan perusahaan yang terafiliasi dengan penyelenggara negara yang dimaksud. Makanya pasal 12I yang tadi saya katakan di awal ini sebenarnya pertanyaannya berbeda. Meskipun di masyarakat seolah-olah sama. Karena 12I ini spesifik benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Kapan terjadi? Tatkala perusahaannya itu terafiliasi secara langsung dengan penyelenggara negara yang dijerat dengan pasal AQO. Inilah kenapa tadi ada bupati di suatu tempat tadi dijeratnya pasal ini. Berbeda dengan bupati di tempat yang lainnya. Itu yang mau saya katakan terkait dengan korupsi, tindak pidana korupsi berupa pengadaan barang dan jasa yang pasalnya spesifik atau bisa dibilang langka. KPK pun mengatakan demikian. Bagaimana mencegah untuk yang 12I ini? Pasal 12I yang terkait benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa ini. Cara mencegahnya itu sudah ada. Hadirin pendengar yang berbahagia. Itu makanya dalam sistem pengadaan barang dan jasa itu sudah ada e-procurement. Itu semua bisa disimak di situ. Jadi makanya
menjadi sulit sebenarnya penerapan pasal 12I karena sebenarnya transparansi sudah diusahakan lewat e-procurement dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Makanya kalaupun kena, ya tadi karena ada benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ini adalah satu pasal yang tadi spesifik, benturan kepentingan benturan kepentingan dalam PBJ. Tetapi ada kalanya juga tindak pidana korupsi itu memang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa. Tetapi kok tidak kena pasal yang tadi saya kemukakan di awal sebagai pasal yang spesifik, tetapi malah tadi kena gratifikasinya, kena suap menyuapnya. Karena itulah objek korupsinya adalah pengadaan barang dan jasa. Agar pengadaan barang dan jasanya lancar dalam tanda petik, maka ada suap di situ. Ada gratifikasi di situ. Makanya kena pasalnya bukan pasal benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, melainkan pasal suap, pasal gratifikasi. Jadi itu adalah dua tindak pidana korupsi yang berbeda. Kalau tadi ada bupati di suatu daerah itu 12I yang spesifik yang langka, tapi kalau yang pada umumnya meskipun sama-sama objeknya pengadaan barang dan jasa, tetapi pada umumnya pengadaan barang dan jasanya itu diliputi oleh suap, diliputi oleh gratifikasi. Maka yang dikedepankan adalah suapnya, gratifikasinya. Demikian. Baik, mungkin terakhir Pak Gaza sekaligus sebagai penegasan dan closing statement perbincangan kita pada kali ini, apa Pak mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga para pendengar El Sinta ya, ini untuk diperhatikan juga bagi masyarakat ketika mungkin mengikuti jalannya persidangan agar tidak mudah menggiring opini sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Silakan Pak Gaza. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement, saya hendak mengatakan bahwa di satu sisi sebagai akademisi, sebagai pakar hukum pidana terkhusus yang menggeluti hukum pidana korupsi, saya tentu harus secara objektif mengapresiasi tatkala ada masyarakat itu apapun pretensinya mencermati jalannya persidangan. Ini kenapa perlu tetap diapresiasi? Karena ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai melek hukum. Dia sudah hendak mengetahui bahwa apa sih yang terjadi di daerah saya, khususnya ada kasus korupsi, saya ingin tahu apa yang terjadi, apakah mungkin dengan pretensi awal yang ada dengan jalannya sidang sebagai bentuk transparansi pengadilan, oh ternyata memang bersalah ya, oh ternyata memang tidak bersalah ya. Itu sebenarnya bentuk edukasi, bentuk bagaimana masyarakat juga mencari pengetahuan, mencari kejelasan, ya tidak lain tidak bukan dari persidangan yang berjalan. Itu titik apresiasi dari saya tetap bagaimanapun juga. Tetapi di sisi yang lain yang perlu hati-hati, ingat bahwa betul kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat dijamin. Bahkan tadi pengadilan hakimnya memperbolehkan. Tetapi ini bukan kemerdekaan yang sekali merdeka benar, tetapi kemerdekaan menyampaikan pendapat yang ada batasannya. Tadi sudah saya kemukakan bahwa ada loh pasal yang mengancam bagi siapapun yang menyebabkan kegaduhan baik di dekat ruang sidang maupun di dalam sidang pengadilan. Itu ada ancaman pidananya. Ini bukan untuk menakut-nakuti semata, tetapi untuk memberikan pesan bahwa masyarakat juga harus paham bahwa pengadilan itu adalah ruang yang ada marwahnya, ruang mencari keadilan, dan itu juga harus dijunjung tinggi bahwa di situ tidak boleh membuat gaduh karena sekali lagi pengadilan adalah satu-satunya tempat untuk mencari keadilan yang harus dijunjung tinggi marwahnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Gaza ya telah meluangkan waktunya berbincang bersama El Sinta. Pak, boleh ya kita sambung lagi perbincangannya kapan-kapan dengan El Sinta Pak Gaza? Siap, dengan senang hati. Selamat siang. Baik, selamat siang Pak Gaza. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama pakar hukum pidana sekaligus dosen Fakultas Hukum Undip, Gaza Carumna Iskatrenda. El Sinta Semarang News and Talk.